Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Prodi Ramadhani dari Rumah Sakit Ciputra Hospital Citra Garden City. Saya peserta dialisis angkatan 10 tahun 2022, ingin melakukan proses priming, insersi dan penyambungan dari pasien ke mesin. Di sini saya diobservasi oleh observer saya, yaitu saya akan memperkenalkan. Silakan Bapak, waktu dan tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Saya dengan ini memperkenalkan diri, bernama Edi Amin, sebagai observer dari peserta pelatihan dialisis angkatan ke-10 di RSPAD Jakarta, yang bernama pesertanya adalah Saudara Jupri Ramadhani. Terima kasih. Di sini saya akan memperkenalkan atau memberitahu cara persiapan mesin Fresenius 4008S OCM online clearance monitoring sebelum melakukan priming. Pertama-tama kita cuci tangan 6 langkah. Kemudian memakai handphone. Memakai APD yaitu apron. Kemudian saya akan memberitahu apa aja yang harus dipersiapkan oleh mesin terlebih dahulu. Di sini kita lihat aliran RO. Aliran RO terpasang dengan baik, tidak kendor ya. Kemudian tidak ada juga lekukan-lekukan pada selang agar alirannya lancar, dan pastikan keran terbuka ya. Kemudian aliran drainase itu terpasang menuju pembuangan, dan di sini juga kita lihat tidak ada tekukan-tekukan pada selang. Kemudian kita pastikan stop kontak terpasang dan power utama dalam keadaan on. Kemudian kita cek kembali cairan desinfektan atau sitrik, kita cek penuh ya, dan tidak ada juga selang yang menekuk agar cairan desinfektan berjalan dengan lancar ke dalam mesin. Kemudian di sini kita menyalakan tombol power on pada power monitor. Di sini mesin akan membaca suhu mesin semuanya yang ada di dalam perangkat mesin ini, mulai dari BIOS, ROM, dan terakhir nanti RAM. Apabila CPU sudah terpasangkan baik, akan keluar pada layar 4008S scanning bus. Nah, kalau udah kayak gini, kita siap merinsing atau membersihkan mesin, cleaning bagian dalam mesin ya. Caranya tekan cleaning, kemudian pilih rinse, tekan confirm. Ini confirm. A few moments later. Baiklah, apabila mesin selesai cleaning, di monitor itu muncul tulisan rinse end, dan muncul lagi angka 4008S. Berarti itu mesin selesai cleaning dan mesin siap dites. Oke, baiklah, kita akan mengetes mesinnya. Ambil di bag, kemudian letakkan pada tempatnya, tekan sampai bunyi klek, berarti itu bibit udah terpasang dengan baik. Kemudian kita ambil part A, buka kedua tutupnya, lalu kemudian ambil tubing merah dan masukkan pada dirigen. Kemudian indikator tes akan berkedip. Nah, disinilah kita akan melakukan tes. Kita tekan sekali. Tes version akan keluar. Ada 15 item yang bakal dites. Kita lihat di sini 15 itemnya. Saya akan sebutkan satu persatu 15 dari item itu.
apa aja. Di sini bisa kita lihat bypass, dia checklist di OK, berarti tidak error. Apabila error, dia tanda silang dan warna merah. Kemudian optic detector checklist, guard system checklist, penal pressure checklist. Kemudian nanti ada pengetesan level detector, ada display, ada artery pressure, kemudian ada baterai. Di dalam sini ada baterai. Apabila mati lampu itu bisa bertahan sekitar 30 menit dialisis. Kemudian ada blood leak, ada temperatur, ada negative pressure, ada positive pressure, ada UV fungsi, dan ada kontak. Kemudian terakhir itu ada dialisat. Dialisat yang ada di belakang mesin. Baiklah, sambil menunggu itu kita mempersiapkan alat terlebih dahulu. Saya akan memperkenalkan alat-alatnya apa aja. 2,000 years later. Di sini saya akan memperkenalkan apa itu priming. Udah ada yang tahu apa itu priming? Priming adalah proses pengisian cairan pertama kali pada ekstrakorporal dialisis dengan menggunakan cairan fisiologis, yaitu cairan NaCl 0,9%. Di sini juga ada tujuan priming. Yang pertama, mengisi ekstrakorporal dialisis dengan cairan NaCl 0,9%. Yang kedua, untuk mengeluarkan zat-zat pengawet dan gelembung udara yang terdapat pada bagian ekstrakorporal dialisis. Yang ketiga, memberikan safety serta rasa nyaman pada pasien saat proses dialisis berlangsung. Di sini ada kebijakan dari Kemenkes, boleh dibaca. Persiapan alat, ada beberapa alat yang harus saya perkenalkan, yaitu dializer yang pertama, yang kedua bloodlet, yang ketiga NaCl 0,9% 100 ml, yang keempat infuset. Yang kelima sediaan dialisat, pibek dan par A. Yang keenam gelas ukur, yang ketujuh handscoon dan apron, yang ke-8 hand wrap. Di sini kita lihat proses mesin itu selesai tes dengan ditandai dengan lampu indikator berkedip merah, lampu detektor dan lampu indikator utama itu berkedip dan lampu prime berkedip. Kemudian di sini terlihat pada layar monitor itu program-program dialisis. Kemudian kita lihat di sini tes 1 tes pass, artinya tes selesai dan ini bisa digunakan ke pasien. Dan di sini saya akan melakukan langkah selanjutnya, itu memasang dari alat-alat priming. Setelah di sini saya akan memasang alat-alat dari proses priming, yaitu alat-alatnya banyak ya. Pertama-tama dekatkan alat pada mesin, kemudian perawat cuci tangan, perawat pakai APD. Saya di sini udah pakai apron ya dan masker KN95, dan tinggal kita pakai handscoon ya. Yang pertama kita ambil dializer. Ini dializernya high plug ya, dari Fresenius. Kita letakkan pada hordel dengan posisi inlet di bawah, outlet di atas. Kemudian kita ambil blood lamp. Kita ambil yang terlebih dahulu yang inlet. Kita buka pengujiannya. Kemudian letakkan bubble trap pada holder bubble trap. Kemudian tutup klem atau tutup bagian monitor volume. Kemudian pasang konektor dializer ke dializer. Kencangkan. Kemudian pasang artery pressure ke mesin. Jangan lupa diklem. Juga kencangkan, biar tahu. Kemudian pasang semen pump ke blood pump dengan cara memasukkan
kemudian menjalankan tutup, kemudian letakkan ujung inlet pada tempat yang aman dengan kondisi konektor tertutup dan klem terbuka. Kemudian terakhir klem paring. Kemudian yang kedua, kita pasang selang outlet posisinya. Kemudian letakkan pada holder. Oleh bagian volume monitor, pasang sanitizer berhenti, kencang ya. Kemudian pasang konektor dializer outlet dializer. Kemudian ujung outlet dengan keadaan konektor tertutup dan klem terbuka letakkan pada gelas ukur. Jangan sampai menyentuh bagian dasar gelas ukur dan dinding gelas ukur. Kemudian pasang NaCl. Di sini saya menyediakan NaCl 1000 ml ya. Jadi cukup satu kolom saja untuk dializer Sibelius dan bukan pada dengan infus. Kemudian pasang infus set. Tutup terlebih dahulu rock lamp. Kemudian pasang ke infus daerah ini. Pasang infus set ke konektor infus berat lamp inlet. Kemudian isi 3/4 bagian chamber infus set. Kemudian buka rock lamp. Kemudian kita lakukan teknik filling, pengisian dari ujung konektor infus set ke ujung selang inlet. Apabila cairannya sudah duduk, lem, letakkan di tempat yang aman. Kemudian kita lakukan teknik rinsing. Kita dengan cara tekan priming, kemudian kibinya udah jalan sendiri, kita atur kibinya 150. Isi bubble track merah dengan cara membalikannya, isi 3/4. Jangan lupa segmen panel kita tarik biar nggak ada udara. Sudah 3/4, balikkan kembali. Kemudian biarkan dializer mengalir, cairan NaCl mengalir ke kompartemen dializer hingga merata. Tunggu. Dia mengalir di seluruh bagian kompartemen dializer. Sambil menunggu cairan yang mengalir, kita lebih baik mengecek klem, jangan sampai sipil, terus kemudian cek kembali. Inilah yang dinamakan proses rinsing agar pengawet dan gelembung udara di ekstrakorporal itu keluar semua ya. Untuk memastikan tidak ada juga lakukan spiral atau tutupnya nggak perlu kuat-kuat. Kalau
kita tuh takut kupas juga yang berada di dalam. Tuh darah yang keluar semua ya. Apabila tidak ada udara, isi bubble trap outlet. Dengan cara membalikannya, isi 3/4. Empat bagian, kemudian balikan kembali sampai NaCl 500 cc. Kita pastikan lagi tidak ada udara di bagian gel itu. Ini bisa kita pasang ya ujung-ujungnya, dan pasang air detektor serang outlet. Apabila sudah terisi cairan, air detektornya akan membaca dan membuka flamenya. Apabila cairan sudah habis, cairannya sudah 500, karena kita nggak pakai NaCl 500, jadi kita perkirakan aja ini 500. Kita pertama yaitu kita clean terlebih dahulu selang ujung outlet clamp dan matikan kunci. Kemudian sambung antara serang outlet dan inlet dengan menggunakan konektor. Copot konektor yang inlet, kemudian pasang, buka konektornya, pasang. Yang diputar yang inlet. Kita buka klemnya, taruh ke tempat aman, dan inilah proses sirkulasi. Kita nyalakan TV, putar sampai 200 mm per menit. Untuk memastikan kembali, dan jangan lupa ini konektor bungkus dengan kasa alkohol, simpan agar tetap steril. Untuk memastikan kembali tidak ada udara, sudah tidak ada udara. Itulah teknik priming, dan batas ini priming itu, dan ini sudah selesai untuk priming. A few minutes later. Di sini saya akan memperkenalkan insersi apesan. Sudah Anda tahu apa itu insersi apesan? Insersi apesan adalah melakukan tindakan pemasangan AV fistula pada akses apesan pasien. Tujuan insersi apesan ada 4. Yang pertama, menilai akses apesan pasien. Yang kedua, untuk mencapai adekuasi dialisis. Yang ketiga, mempermudah proses dialisis. Yang keempat, mencegah terjadinya infeksi pada saat tindakan dialisis berlangsung. Juga ada kebijakan dari Kemenkes tentang penyelenggaraan dialisis. Persiapan alat. Ada beberapa alat. Yang pertama, set insersi. Yang kedua, AV fistula 16G kali 1 inci. Yang ketiga, spuit 20, spuit 5 cc, spuit 1 cc, dan ipapik 8 potong. Kemudian ada alkohol swab 2 piece. Kemudian ada alkohol cair. Kemudian ada heparin. Kemudian ada NaCl terpasang transopik. Kemudian juga ada handphone steril, handscoon bersih, stetoskop bila diperlukan, dan hand wrap. Baiklah, selanjutnya kita akan melakukan proses insersi pada pasien.
Yang pertama itu kita persiapan mesin dulu. Pertama kita balikkan dializer yang inlet di atas, outlet di bawah. Kemudian buka cover coupler. Kemudian pasang terlebih dahulu coupler dializer inlet ke dializer outlet. Kemudian pasang coupler dializer outlet ke dializer inlet. Kemudian tutup kembali cover coupler. Kemudian tunggu 5-10 menit agar membran di dalam kompartemen dializer itu dibasahi atau dilembapi oleh cairan dializa seluruhnya. Sampai dializa sudah teraba hangat. Apabila dializer sudah terlalu hangat, kembalikan kembali posisi dializer inlet di bawah, outlet di atas. Kemudian ambil gas ukur dan catat cairan sisa priming untuk jadi dokumentasi. Setelah ukur dan catat cairan sisa priming, prod buka spoon, prod mencuci tangan 6 langkah. Kemudian prod memanggil pasien. Ibu Siti, sini Bu, udah boleh masuk. Setelah pasien sampai, kita anamnesa terlebih dahulu. Bu, ada keluhan? Nah, hari ini naiknya berapa? BB kirinya berapa Bu? Oh, naiknya 2000 Bu ya. Kita tarik 2,5 Bu ya hari ini Bu ya. Tidak ada bengkak ya Bu ya. Ada keluhan nggak kemarin pulang HD? Tidak ada. Kemudian kita analisis simino terlebih dahulu. Kita pegang, kita raba, cek trial and bleed. Apabila sudah diinfeksi, palpasi, kita dengarkan menggunakan stetoskop. Bagus ini Bu, kita lakukan aja Bu ya. Baiklah, ya Bu. Setelah kita akan melakukan insersi ya Bu ya. Pertama, dekatkan alat ke pasien, kemudian perawat cuci tangan 6 langkah. Kemudian buka set insersi. Set insersi di sini udah tersedia 8 dipapik, 2 alkohol swab. Set insersi, tetap jaga sterilan. Makan. Kemudian buka split 5, taruh di area steril. Kemudian buka AP fistula. Di sini AP fistula ini sudah 2 warna ya, jadi kita bisa membedakan antara arteri dan vena. Letakkan di area steril. Buka fistula vena. Kemudian isi kom-kom pada kotak ADPEC atau set insersi dengan cairan NaCl.
Buka hole swab, letakkan di area steril. Susah kalau nggak punya apa buat pinsetnya ya teman-teman. Kemudian buka spek 1 cc, buka spek 20 cc, isi dengan cairan NaCl 19 cc. Kemudian ambil heparin, kemudian ambil alcohol swab, lakukan pada vial. Ambil heparin sebanyak 1 cc atau 5.000 unit untuk dosis nanti. Masukkan ke dalam squid 20 cc yang telah diisi NaCl. Kemudian pasangkan ke mesin. Kita tutup heparin line. Kemudian pasang ke mesin. Untuk merekatkannya di mesin, kita tekan tanda panah ke bawah agar nempel. Kemudian ambil heparin 2500 unit atau setengah cc. Kemudian ambil alcohol swab, suntikan heparin buat sirkulasi di port entry pada selang inlet. Proses heparinisasi sudah selesai. Kita bereskan. Cuci tangan kembali. Kemudian pakai hand steril. Isi kedua akhir fistula dengan menggunakan pipet 5 cc. Yang pertama kita isi yang bagian inlet yang NaCl, isi sampai ujung fistula. Kemudian tutup kembali, letakkan pada area steril. Kemudian isi kembali selang outlet fistula. Kemudian klem, letakkan pada area steril. Kemudian lakukan desinfektan pada tangan pasien dengan menggunakan tas alkohol yang sudah kita tuangin alkohol. Lakukan desinfektan. Setelah dilakukan desinfektan, cuci tangan kembali agar tetap terjaga steril. Ambil underpad, letakkan di bawah tangan pasien, lengan pasien. Bilang ke pasien, Bu, boleh diangkat tangannya. Nah. Kemudian cuci tangan kembali, jangan lupa. Pakai tourniquet jika diperlukan. Kemudian ambil fistula outlet, siap diinsersikan atau dikanulasi pada area penusukannya. Ini beritahu pasien
Tarik napasnya Bu, tertusuk. Lakukan aspirasi untuk mengetahui bahwa tusukan sudah dekat. Lakukan aspirasi, klem, dan tutup kembali ujung kurang. Dan taruh. Kemudian kita lakukan fiksasi 3/4 bagian hook sayap. Kemudian lakukan pupuk agar patenan fiksasi terjaga. Kemudian cuci tangan kembali. Kita akan melakukan kanulasi di area simino pasien. Isi 2 cc. Jarak dari arteri dan vena itu 7-9 cm. Jarak dari anastomos itu 3-7 cm. Kita lakukan kanulasi. Bu, tusuk ya, tarik nafas, tusuk. Lakukan kanulasi. Apabila biasanya di simino itu ada ungulasinya, jika kita buka biasa jalan sini. Apabila keluar, dorong secara perlahan. Biarkan speed 5 cc ada di posisi bagian selang inlet. Kemudian lakukan fiksasi 3/4 bagian kuku agar kepatenan terjaga. Setelah itu cuci tangan kembali. Ambil pasa dan basahi. Ambil pasa kering atau pasa basah dengan NaCl. Lakukan penutupan pada area kanulasi. Plester kembali. Cuci tangan kembali agar steril cepat terjaga. Kemudian ambil pasta lagi, kering untuk area kanulasi. Ini proses insersi sudah selesai, saatnya kita tunggu proses penyambungan. AV fistula siap disambung. Di sini saya akan melakukan proses penyambungan antara AV fistula dan bloodline. Yang pertama, atur QB hingga 150 ml per menit. Kemudian ambil selang outlet dan inlet. Klem kedua selang tersebut. Kemudian matikan QB. Buka selang outlet dan tetap terjaga konektor tertutup, dan letakkan selang outlet ke gelas ukur. Jangan sampai menyentuh dasar gelas ukur dan dinding gelas ukur. Kemudian sambung antara AV fistula inlet dengan selang bloodline inlet. Lakukan desinfektan terlebih dahulu di kedua ujung selang, kemudian sambungkan dengan erat. Buka kedua klem, kemudian buka klem infus, kemudian jalankan QB, dan darah akan mengalir ke seluruh bagian selang inlet. Apabila darah sudah melewati arteri pressure, buka klem arteri pressure. Kemudian apabila darah sudah melewati port heparin, bolus heparin dosis awal 4 cc.
Kemudian nyalakan heparin. Dan kita tunggu hingga darah menuju ke bagian selang outlet. Apabila darah telah melewati bubble trap outlet dan warna darah sudah seperti cucian daging, itu tandanya kita dapat menyambung antara AP fistula outlet dengan selang outlet dengan cara ambil selang outlet terlebih dahulu. Kemudian klem, matikan QB. Kemudian sambungkan antara selang outlet fistula dengan selang outlet bloodline. Lakukan desinfektan terlebih dahulu dan jangan lupa untuk konektor tetap disimpan di tempat steril. Kemudian sambungkan kedua selang dengan cara membuka klem secara perlahan pada selang outlet fistula. Apabila tidak ada udara, sambungkan kedua ujung selang dengan erat dan buka klem. Pastikan tidak ada udara di antara persambungan selang. Kemudian jalankan QB. Setelah jalankan QB, kita atur program HD pasien, UF goal, jam, kemudian tekan confirm. Setelah itu, apabila sudah seperti ini, lakukan monitor TTV dan keluhan pasien. Di sini apabila sudah terjadi dialisis tapi UF belum berjalan. Di sini untuk menjalankan UF-nya tekan on pada indikator. Nanti akan menyala dan proses dialisis dimulai, dan balikan kembali dializer dari posisi inlet di bawah, outlet di atas, balikan ke posisi outlet di bawah, inlet di atas. Itulah proses penyambungan pada mesin Fresenius. A few moments later. Nah, itulah teman-teman simulasi dari saya dari proses framing, insersi, dan koneksi ke mesin. Apabila ada kurang, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.